semua, saya Diatri Kesyawati Muari, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Faktor-faktor pendewasa Human-Computer Interaction. Linguistik, bahasa sebagai media bagi manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain. Dalam hal ini, bahasa memudahkan user untuk memahami komputer yang digunakan. Multimedia atau graphic design, penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tool, dan koneksi atau link sehingga pengguna dapat berinteraksi. Bisnis, perkembangan human-computer interaction sangat dipengaruhi oleh dunia bisnis. Persaingan bisnis yang semakin ketat menghasilkan produk yang lebih mudah digunakan. Technical writing merupakan suatu bentuk teknik komunikasi berjenis penulisan formal yang digunakan dalam berbagai ruang lingkup seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer, robotika, dan lain sebagainya. Seorang technical writer bertugas untuk menjelaskan hubungan teknis dan non-teknis penggunaan teknologi kepada audiens. Sosiologi, dalam dunia internet munculnya situs-situs social networking yang mendukung interaksi antar manusia melalui komputer. Ergonomi, mempelajari karakter fisik dari interaksi yang juga disebut dengan faktor manusia. Melihat sesuatu dari penggunaan warna, misalnya warna merah untuk tanda peringatan. Kognitif psikologi merupakan ilmu psikologi yang menyelidiki proses-proses mental internal yang dipikirkan seperti penyelesaian masalah, proses pengamatan, dan lain-lain. Cognitive Science merupakan ilmu tentang kecerdasan natural. Metode penelitiannya melibatkan model komputansi atau computational modeling. Faktor ini juga melibatkan artificial intelligence. Social psikologi, faktor ini berhubungan dengan pemikiran, perasaan, dan kebiasaan seseorang mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh orang lain. Dalam perancangan program, haruslah yang user friendly agar pengguna dapat menggunakan dengan mudah. Antropologi, faktor ini memberikan gambaran tentang tata cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing. Artificial intelligence, kecerdasan buatan bertujuan agar komputer dapat melakukan proses seperti yang dilakukan oleh manusia dengan menggabungkan cara berpikir manusia dan komputer atau mesin dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Organization Psychology, faktor ini berhubungan dengan bagaimana merekrut personil, kepemimpinan, analisis pekerjaan atau job analis, motivasi di tempat kerja, latihan, komitmen, dan kepuasan kerja, dan lainnya. Matematik, pembuatan suatu software haruslah efisien dalam perhitungan matematika. Jika suatu software bisa dijalankan oleh semua orang yang baru belajar maupun pakar, unsur kemudahan dalam segi hitungan matematika akan membuat software tersebut disukai oleh banyak orang. Computer Science dan Software Engineering, faktor ini dapat menciptakan suatu program yang efektif, efisien, dan user-friendly, sehingga dapat menghasilkan suatu program maupun mesin yang mudah dipahami oleh user. Prinsip perancangan Human-Computer Interaction. Yang pertama, user compatibility. Antarmuka merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi software. Product compatibility, sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Task compatibility, sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya.
Workflow compatibility, sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya tentunya terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Konsistensi, sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Familiarity, sifat manusia mudah mengingat dengan hal-hal yang sudah sering dilihatnya atau didapatkannya. Simplicity, kesederhanaan perlu diperhatikan pada saat membangun antarmuka. Direct manipulation, user berharap aplikasi yang dihadapinya mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. Kontrol, prinsip kontrol ini berkenaan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Hal itu akan sangat mengganggu proses berjalannya sistem. What you see is what you get. Apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Flexibility, fleksibel merupakan bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Responsiveness, setelah memberikan inputan atau masukan data ke aplikasi sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberikan tanggapan atau respon dari hasil data yang diinputkan. Invisible teknologi, secara umum user mempunyai keingintahuan sebuah kecanggihan dari aplikasi yang digunakannya. Untuk itu, aplikasi yang dibuat hendaknya mempunyai kelebihan yang tersembunyi. Robustness, interaksi manusia dan komputer atau pembangunan antarmuka yang baik dapat berupa phrase menu atau error handling yang sopan. Protection, suasana nyaman perlu diciptakan oleh software engineering di antarmuka yang dibangunnya. Ease of learning and ease of use, kemudahan dalam mengoperasikan software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja. Sekian dan terima kasih.